Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, salihin, salihat, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini Allah perkenankan kita semuanya untuk dapat hadir di salah satu majelis di antara majelis ilmu, taman di antara taman-taman surga. Kita berdoa kepada Allah limpahkan keistiqomahan untuk kita semuanya untuk selalu dekat berinteraksi, dekat bermesraan dengan majelis ilmu, majelis taman-taman surga, dekat dengan ulama dan dekat dengan ilmu. Ini adalah nikmat yang paling indah yang dirasakan oleh seorang hamba setelah seorang hamba berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama sepakat tidak ada keadaan yang lebih mulia dari hamba-hamba beriman melainkan keadaan itu adalah ketika dia berada dalam sholatnya, bermunajat dan bersimpuh di hadapan Allah. Baru setelah keadaan dalam sholatnya, keadaan yang paling mulia adalah ketika seorang hamba berada di antara majelis ilmu. Inilah yang penting untuk kita syukuri bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita, memberikan kita petunjuk dan hidayah untuk dapat ringan langkah kita datang ke majelis ilmu. Dan semoga ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini benar-benar diberi pertolongan oleh Allah untuk kita dapat memahaminya dan dapat kita mengamalkannya setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas jalan kebenaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kitab kita Kaifa Amalahum sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada bab ketiga kita sama-sama mengetahui bahwa muallif hafizahullah ta'ala, penulis, memberi judul bab Rasulullah berinteraksi dengan kelompok sosial tertentu. Di dalamnya ada sub bab yang alhamdulillah kita sudah sampai pada bagian keempat. Pada bagian pertama, bagaimana interaksi Rasulullah dengan para pelayan dan budak. Bagian kedua, bagaimana interaksi Rasulullah SAW ketika beliau bersama para penyandang cacat atau kaum disabilitas. Lalu bagian yang ketiga, Rasulullah berinteraksi dengan mereka ahlul musibah atau orang-orang yang tertimpa musibah dan kesulitan. Pada bagian keempat ini kita akan membahas bagaimana interaksi Rasulullah dengan fakir miskin. Dan nanti di bagian kelima kita akan membahas bagaimana interaksi Rasulullah ketika Rasulullah bersama orang-orang kaya. Kita masuk pada bagian keempat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata miskin atau fakir dalam Islam sangat dikenal, terutama dalam pembahasan fikih, yaitu dalam bab zakat. Ada dua mustahik zakat yang dikenal dengan istilah fakir dan istilah miskin. Apa perbedaan antara fakir dan miskin? Ini dijelaskan oleh para ulama. Fakir itu orang yang hidupnya sangat kekurangan, tidak memiliki harta dan tidak memiliki penghasilan, itu fakir. Ya, untuk memenuhi penghidupannya dia tidak punya harta, tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan. Hidupnya amat sengsara, hidupnya amat kasihan. Itu orang fakir. Ya. Adapun orang miskin, itu orang yang tidak cukup penghidupannya. Ya. Tidak cukup penghidupannya, artinya dia hidup serba kekurangan.
Dia punya penghasilan, dia punya pekerjaan, tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Itu orang miskin dalam istilah syariat, ya. Dan mustahik zakat lagi juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan surah At-Taubah ayat 60. Nanti bisa dibuka. Tapi pembahasan zakat tidak akan kita lanjutkan pada kesempatan kali ini. Kita hanya akan mencuplik dua istilah tadi sesuai dengan pembahasan kita, ya. Nabi SAW memang dalam redaksi yang banyak lebih mengkhawatirkan ujian kekayaan daripada ujian kefakiran atau kemiskinan, ya. Akan tetapi Nabi SAW juga menyadari bahwa kemiskinan itu sesuatu yang berat, ya. Ini ditunjukkan oleh Nabi SAW, ya. Ketika Nabi SAW bersabda, wahai umatku, demi Allah, wallahi, aku tidak khawatir jika kemiskinan menimpa kalian. Ya. Yang aku khawatirkan adalah kekayaan duniawi. Jadi Rasulullah lebih khawatir ujian kekayaan daripada ujian kemiskinan. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, ya, jika kekayaan dunia dihamparkan kepada kalian, ya, sebagaimana dihamparkannya kekayaan dunia untuk orang-orang sebelum kalian, sehingga menyebabkan mereka bersaing memperebutkannya. Dan aku khawatir kalian akan melakukan hal yang sama, sehingga menyebabkan kalian dihancurkan sebagaimana kaum sebelum kalian dihancurkan, ya. Jadi Rasulullah SAW dalam redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini ingin memberikan satu pengertian bahwa ujian kekayaan itu sesuatu yang juga berbahaya, yang mengkhawatirkan, lebih mengkhawatirkan daripada ujian kemiskinan. Tapi dalam redaksi yang lain, Rasulullah SAW juga memohon kepada Allah agar dihindarkan dari kemiskinan dan kefakiran. Misalnya Rasulullah pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran, ya. Yang satu kafir, yang satu fakir. Kebalik saja, dibalik saja, fakir dan kafir. Karena kadangkala kefakiran itu menyebabkan seseorang jatuh kepada kekufuran, gitu ya. Jatuh kepada kekufuran. Sebaliknya, kekufuran itu juga menjadikan seseorang itu punya mental fakir. Dia tidak percaya, tidak pernah bersyukur kepada Allah. Dia selalu mengumpat keadaan sehingga menjadikan mentalnya itu mental orang fakir, tidak merasa dirinya ini memiliki rasa kaya dan cukup dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya Rasulullah mengajari satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan juga kemiskinan atau kefakiran. Hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum, ya. Rasulullah SAW dalam konteks ini juga memahami bahwa ujian kefakiran atau ujian kemiskinan itu sesuatu yang dapat melemahkan seseorang, sesuatu yang dapat menjadikan hidup seseorang itu juga sulit, ya. Sehingga dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan contoh dan teladan bagaimana cara berinteraksi dengan orang-orang yang fakir, ya. Sehingga ketika kita mendapati diri kita cukup, saudara kita dalam keadaan fakir, kita tahu bagaimana cara bersikap. Sebaliknya ketika kita mungkin dalam keadaan fakir, kita pun tahu bagaimana Rasulullah SAW memberikan nilai-nilai, memberikan pandangan-pandangan, memberikan ilmu kepada kita, berinteraksi dengan kefakiran itu bagaimana. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini, barakallahu fikum. Hal ini juga menunjukkan kepada kita ternyata ujian itu tidak hanya soal kesulitan-kesulitan. Ujian itu tidak hanya soal kesempitan-kesempitan. Ujian itu bukan hanya soal rasa sakit. Ujian itu bukan hanya soal rasa sedih, gundah gulana. Ujian itu bukan hanya soal ketika kita kehilangan.
Ujian juga soal sebaliknya. Kadang rasa suka, rasa lapang, rasa sehat, terus keadaan yang mudah, ya, bahagia, itu juga bagian dari ujian hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai cobaan hidup. Jadi ujian hidup itu tidak hanya keburukan-keburukan, kesulitan-kesulitan, fakir, keterbatasan, tapi kadang-kala ujian hidup itu juga soal kemudahan-kemudahan, kelapangan-kelapangan, kesenangan-kesenangan, rasa cukup dan rasa bahagia itu kadang menjadi ujian hidup. Bahkan lebih sulit kadang-kala kita melewatinya dibandingkan ujian kesengsaraan. Ya. Kayak para ulama itu mengatakan, jika engkau ingin melihat kualitas asli keimananmu, lihatlah ketika dirimu berada di masa-masa muda. Karena ketika berada di masa-masa sulit, biasanya orang itu tidak berada pada kualitas asli keimanannya. Kesolihannya itu pencitraan kalau orang itu berada di masa-masa sulit, ya. Karena orang beriman ketika berada di masa sulit, ketika sudah tidak ada pertolongan lagi selain pertolongan Allah, dia pasti akan rajin qiyamul lail. Dia pasti akan rajin bersedekah, berharap Allah menolongnya. Dia akan pasti sholatnya di shaf awal. Dia akan sholat di awal waktu. Dia akan mencoba berdekatan dengan Allah karena dia sadar tidak ada yang bisa menolongnya lagi selain Allah. Dan itu pencitraan. Kenapa? Karena wajar dia waktu sulit butuh Allah, dia dekat sama Allah. Ya. Yang istimewa adalah ketika seorang berada di waktu mudah, pilihannya dua, bisa taat, bisa maksiat, tapi dia memilih untuk taat kepada Allah. Maka untuk melihat kualitas asli keimanan kita, diri kita masing-masing ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lihatlah di waktu-waktu mudah, bukan di waktu-waktu sulit. Karena di waktu mudah itu sponsor untuk taat besar, sponsor untuk maksiat juga besar. Kalau kita bisa memilih taat, berarti itulah kita. Tapi kalau justru di waktu mudah kita lupa, di waktu sulit kita dekat sama Allah, ada yang salah dalam keimanan kita. Seorang mukmin itu di waktu mudahnya dia tidak lalai, di waktu sulitnya dia tidak berpaling. Taat tanpa syarat. Taatnya dilakukan dalam segala keadaan. Ya, dia menjaga hak-haknya Allah di semua musim, di sepanjang tahun. Makanya kita sering mendapatkan satu perkataan ulama, la takunu ramadhaniyin walakin kunu rabbaniyin. Jadilah kamu hambanya Allah di sepanjang tahun, jangan jadi hambanya Allah di bulan Ramadan saja. Ya, Ramadannya Masya Allah gaspol. Ya, Ramadannya khatam berkali-kali, Ramadannya sedekahnya tidak berhenti, tapi selesai dari Ramadan, Masya Allah, sudah masuk hampir 20 Syawal, belum mengaji 1 juz pun dari sejak 1 Syawal. Ya, inilah beratnya istiqomah. Inilah mahalnya petunjuk hadirin. Dan kala kita Masya Allah Ramadan kemarin khatam 2 kali, 3 kali, 4 kali, masuk 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, nihil, absen dari baca Quran karena masih sibuk mudik dan lebaran. 6 Syawal, 7 Syawal, 8 Syawal, 9 Syawal, 10 Syawal, nihil dengan alasan saya sedang mempersiapkan fisik dan mental untuk kembali pada trek taat Ustadz. 11 Syawal, 12 Syawal, 13 Syawal, 14 Syawal, 15 Syawal belum juga memulai bacaan Qur'annya karena dia kebingungan mencari mushafnya, terakhir dia letakkan di mana. Terus demikian sampai sepanjang tahun dia berubah menjadi Ramadhaniyun bukan Robbaniyun. Nah, ini kan berbahaya, Dit. Makanya
Dari apa yang dijelaskan oleh muallif di awal ini, sebelum kita masuk pada inti bab, kita juga harus tahu bahwa ujian itu ternyata bukan hanya soal kesulitan. Justru kita ini mungkin sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak lulus. Ya. Saya sering menceritakan 2017 saya itu datang ke Rohingya, melihat dan menyaksikan langsung orang muslim Rohingya yang jalan 8 hari sampai 15 hari di tengah hutan, tidak membawa bekal, perutnya dililit dengan batu karena rasa laparnya. Datang itu kami sambut di perbatasan Bangladesh itu dalam keadaan pakaian yang menempel di atas tubuhnya, tinggal itu pakaiannya. Ya. Mereka datang untuk apa? Bukan untuk mencari pekerjaan, mereka datang berjalan berhari-hari untuk menyelamatkan keimanannya, dan mereka lulus. Kesulitannya luar biasa. Ya. 2018-2019 saya datang ke Palestina. Saya masuk ke rumah sakit Gaza yang di situ terdapat anak-anak kecil Gaza yang ternyata terkena kanker tubuhnya. Hanya karena mereka tidak punya pilihan minum air di Gaza yang air di Gaza atau sumur-sumur di Gaza sudah dikotori dengan limbah radioaktif oleh para Zionis. Pilihannya mereka dua, kalau tidak minum haus, kalau minum rusak tubuhnya. Ya. 2020 saya masuk ke Uighur, antum semuanya tahu kisahnya. Ya. Mereka tidak bisa sholat, wanita muslimahnya tidak bisa berhijab, laki-lakinya tidak boleh berpuasa. Kalau Ramadan tiba, pemerintah akan mengadakan lomba-lomba kuliner agar orang-orang Uighur tidak berpuasa. CCTV ada di mana-mana. Tidak boleh mengucapkan salam atau kalimat-kalimat keislaman. HP harus bersih dari konten-konten Islam. Ya. Dalam kondisi seperti itu mereka lulus hadirin. Ya. Mereka diuji dalam keterbatasan. Mereka diuji dalam kesengsaraan. Mereka diuji dalam kesulitan-kesulitan. Dan mereka lulus. Ya. Hari ini mungkin kita tidak diuji dalam keterbatasan. Kita tidak diuji dalam kesulitan-kesulitan. Kita tidak diuji dalam kefakiran-kefakiran, tapi justru inilah sebenarnya ujian kita, ujian kemudahan. Ketika ilmu dibentangkan, ketika majelis-majelis mudah diadakan, ketika rizki mudah didapatkan, ketika mudah bertemu dengan orang-orang solih untuk taat. Apakah kita lulus atau tidak, itu pertanyaannya. Setiap pulang dari tempat-tempat konflik itu pertanyaan saya selalu, jangan-jangan yang sedang diuji Allah itu kita, bukan mereka. Karena mereka diuji dan berkali-kali lulus. Kita ini diuji sering mengeluh, sering malas, sering tidak bersyukur, sering tidak qanaah dengan pemberian Allah, sering membanding-bandingkan. Justru sibuk dalam perselisihan-perselisihan. Ya. Maka ini semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan kembali. Dalam rangkaian surah Al-Anbiya ayat 35 tadi Allah memulai dengan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya pasti akan mati dan kepada kami kalian kembali untuk mempertanggungjawabkan kesemuanya. Nah, inilah hadirin muliakan Allah pelajaran berikutnya. Nah, kita akan masuk pada pembahasan kita, ya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita berinteraksi dengan orang-orang fakir dan berinteraksi dengan kefakiran. Ya. Apa saja teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mu'allif di sini menyebutkan satu bagian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kelebihan yang beliau miliki kepada orang-orang fakir miskin yang ada di sekitarnya. Setiap kali kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW senantiasa membelanjakan harta beliau untuk keluarganya dan kelebihan dari kebutuhan untuk keluarganya selalu beliau sedekahkan. Ya. Jadi cara mengatur keuangan rumah tangga Rasulullah SAW itu disebutkan sahabat Umar bin Khattab. Kenapa sahabat Umar sangat faham tentang
keuangan Nabi SAW kepada keluarganya, karena satu, sahabat Umar ini kawan dekatnya Nabi SAW. Sebagaimana Anda punya kawan dekat yang mungkin saling bercerita tentang kebutuhan rumah tangga dan keperluan serta penghasilan income yang kita dapatkan, Nabi SAW pun ya mempunyai sahabat-sahabat dekat seperti Abu Bakar dan Umar. Lebih daripada itu, sahabat Umar radhiyallahu anhu itu adalah mertua Nabi SAW yang memiliki seorang putri bernama Hafsah binti Umar bin Khattab yang merupakan istri Rasulullah SAW. Sahabat Umar menceritakan Nabi itu dalam pengelolaan keuangan atau mengatur perekonomian rumah tangganya, Nabi SAW itu harta yang datang kepada beliau belanjakan untuk kebutuhan keluarganya, baru setelah lebih disedekahkan oleh Nabi SAW. Karena tabungan yang paling kekal itu bukan tabungan di rekening-rekening kita, hadirin. Tabungan yang paling kekal adalah tabungan yang kita infakkan dan kita sedekahkan di jalan Allah. Ya. Kata Rasulullah, tidaklah berkurang harta yang disedekahkan sedikit pun dari harta-harta kita. Justru bertambah. Bertambah apa? Bertambah kebahagiaannya. Ya. Dalam ilmu sosial itu disebutkan seorang yang suka berbagi itu dia sedang menggandakan kebahagiaan. Jadi seorang yang berbagi itu dirinya sudah cukup dan bahagia, dia gandakan kebahagiaannya kepada orang lain. Sehingga ketika dia melihat orang lain bahagia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dirinya pun akan merasakan kebahagiaan. Bertambah feeling good-nya. Ketika seorang sudah terus merasa feeling good, maka dia akan lebih bisa fokus dalam pekerjaannya. Makanya para bisnismen atau para entrepreneur, para pengusaha itu ketika mereka hendak memulai usahanya, mereka meletakkan kuota atau meletakkan porsi berbaginya itu sebagai modal. Ya, sebagai modal. Jadi dimasukkan dalam pengeluaran modal, bukan pengeluaran hasil dari laba. Jadi mereka berbagi sebelum. Bahkan ini dikenal, ilmu ini dikenal bukan hanya entrepreneur muslim. Bahkan entrepreneur non muslim itu paham betul. Karena bukan soal untung rugi berbagi itu. Berbagi itu soal untuk menemukan rasa feeling good tadi. Rasa nyaman dalam bekerja, rasa bahagia ketika melihat saudara kita bahagia, rasa puas ketika orang lain itu senang. Ya, maka diletakkan bukan di profit. Jadi berbagi itu diletakkan di modal. Ya, misalnya modalnya nyewa tempat, modalnya beli bahan, modalnya gaji karyawan. Terus nomor 4-nya itu apa? Berbagi. Ya, ada dana CSR kalau di perusahaan-perusahaan. Nah itu diletakkan di situ. Baru setelah itu mereka keluarkan, mereka jalankan usahanya, dan seringkali mereka lebih berhasil yang seperti itu daripada mereka berbagi ya setelah mendapatkan laba atau profit, keuntungan. Ya, jadi secara rasional itu berbagi itu selalu memberikan keuntungan dan kebaikan. Belum kita berbicara secara spiritual atau secara dalil. Banyak dalil-dalil disebutkan baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis tentang keutamaan sedekah dan berbagi. Makanya Rasulullah SAW ya, pun mencontohkan hal yang demikian. Ketika punya kelebihan dalam keluarganya, melebihi kebutuhannya, harta yang melebihi kebutuhannya beliau sedekahkan. Bahkan di perang Khaybar, Rasulullah SAW selesai menaklukkan Khaybar, kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang yang begitu banyak, dan bagian untuk Rasulullah itu kan 1/5-nya. 1/5 harta rampasan perang itu milik Rasulullah SAW. Makanya ada disertasi ya seorang ulama di Saudi, saya punya kitabnya, judulnya Amwalun Nabi SAW, jumlah harta Nabi SAW. Disimpulkan dalam kitab itu ternyata Nabi SAW itu bukan seorang yang fakir.
Nabi itu seorang yang zuhud, bukan orang fakir. Karena hartanya Nabi itu banyak sekali. Coba dalam setiap peperangan ada ghanimah, 1/5 hartanya Nabi, 1/5 harta ghanimah, rampasan perang itu untuk Nabi SAW. Maka penghasilan paling banyak atau pemasukan paling banyak itu lewat pintu ghanimah. Yang kedua lewat pintu perdagangan. Ya. Wah, itu hartanya Nabi SAW sangat banyak, tapi Nabi menampilkan untuk umatnya bahwa Nabi itu memang orang kaya, tapi zuhud, tidak kelihatan kayanya. Nanti akan kita sebutkan beberapa riwayat tentang hal itu. Nah, makanya hadirin memuliakan Allah, ketika Nabi mendapatkan 1/5 dari bagian, kata sahabat Umar, Rasulullah membaginya menjadi 3 bagian lagi. Jadi 1/5-nya itu dibagi Rasulullah menjadi 3 bagian. Ya. 2/3-nya dibagikan untuk kaum muslimin, 1/3-nya Rasulullah belanjakan untuk keluarganya. Masya Allah. Ya. Jadi keluarganya 1/3, 2/3-nya untuk kaum muslimin. Ya, 2/3-nya untuk kaum muslimin. Padahal itu haknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Jadi Rasulullah SAW memberikan kelebihan yang beliau miliki dan beliau contohkan kepada umatnya. Lebih daripada itu, di sini muallif hafizahullah taala juga memberikan satu pembahasan lain dari riwayat yang lain. Rasulullah itu seorang pribadi yang mudah tergerak perasaannya ketika melihat orang susah. Ini perlu kita contoh ya. Melunakkan hati, melunakkan perasaan kita agar ketika melihat orang susah itu kita langsung peka. Ya. Ada seorang sahabat bernama Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan dalam sebuah hadis yang cukup panjang, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau ini mengatakan, suatu hari kami sedang bersama Rasulullah SAW. Sampai ketika itu datang beberapa orang kepada beliau dengan bertelanjang kaki dan nyaris telanjang. Artinya orang-orang fakir datang, mengenakan pakaian dari wol yang berlubang di tengah-tengahnya, sedangkan pedang mereka menggantung di leher. Sebagian besar dari mereka berasal dari kabilah Mudor. Jadi satu kabilah namanya Mudor, orang-orang fakir datang ke Rasulullah. Ketika melihat hal itu, ta'ammara wajhu Rasulillah SAW. Rona wajah Rasulullah berubah. Lalu beliau masuk ke dalam rumahnya, keluar lagi, masuk keluar lagi. Ya. Lalu karena Rasulullah seperti bingung, ya, masuk waktu sholat, maka Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Jadi nanti diceritakan Rasulullah masuk keluar rumah itu karena ternyata di dalam rumah Rasulullah tidak mendapati apa-apa yang bisa diberikan kepada orang-orang ini. Kemudian azan, selesai azan Rasulullah mendirikan sholat bersama para sahabat. Selesai sholat Rasulullah khutbah. Ya. Dalam khutbahnya Rasulullah SAW membuka dengan ayat surah An-Nisa ayat pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakanmu dari satu jiwa dan menciptakan satu jiwa itu berpasang-pasangan dan dari keduanya tersebarlah manusia yang banyak. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita dulu memang dari satu jiwa. Dari satu jiwa itulah muncul terus akhirnya kita ini manusia berpasang-pasangan. Ya. Jadi kalau ditanya dalilnya apa? Islam dan Al-Quran ya melaknat dan menolak homoseks dan lesbianisme. An-Nisa ayat pertama. Ya. Dan ayat ini selalu diulang-ulang oleh Rasulullah SAW dalam setiap kesempatan beliau berkhutbah, untuk menjelaskan kepada kita tentang fitrah kehidupan manusia itu lahir secara
pasangan, laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta, yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Nah, di sini ayat yang menjelaskan kepada kita Allah menciptakan kita beragam, bermacam-macam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bernasib-nasib, ada yang kaya, ada yang fakir, ada yang cukup, ada yang usaha, ada yang bekerja dan lain sebagainya, itu agar dapat saling bertakwa kepada Allah dengan cara apa? Saling menolong di dalamnya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah tutup dengan kalimat sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Allah melihat setiap tindak tanduk perbuatan kita. Selesai membaca surat An-Nisa, memberikan pemahaman kepada para sahabat bahwa sesama manusia itu harus saling membantu. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan satu ayat di dalam surah Al-Hasr, ayat ke-18, surat Al-Hasr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap kalian memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari besok. Lighad di sini maksudnya untuk hari akhirat. Hendaknya mereka betul-betul memperhatikan bekal apa yang sudah dipersiapkan untuk hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau Allah tahu apa yang kita kerjakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berarti Allah tidak akan melalaikan satupun amalan kita untuk akhirnya nanti dibalas dengan kebaikan yang banyak di akhirat. Di setiap amalan kita ini pasti akan dibalas oleh Allah, tidak mungkin terlewatkan, dan Allah maha teliti. Allah itu khabir, maha teliti, maha mengetahui. Allah tidak pernah ngantuk, la sinatun, Allah tidak pernah tidur, wala naum, Allah tidak pernah kecapean, dan Allah tidak pernah bosan melihat amalan kita. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, demi Allah, Allah tidak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan dengan amalan kalian. Ya, jadi dari sini kita faham dua ayat ini mengantarkan khutbah Rasulullah SAW tentang pentingnya membekali diri dengan amalan solih. Ya, selesai menyebutkan dua ayat ini, Rasulullah SAW bersabda, masing-masing di antara kalian bersedekahlah dengan dinarnya, bersedekahlah dengan dirhamnya, bersedekahlah dengan pakaiannya, bersedekahlah dengan satu timbangan gandumnya, bersedekahlah dengan satu timbangan kurmanya, hingga Rasulullah SAW bersabda, bahkan meski dengan setengah kurma, sedekahlah. Ya, dari hadis ini yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa ternyata ya, bekal yang paling berat timbangannya nanti di antara bekal-bekal yang lain, di antara amalan solih adalah dari pintu sedekah ini. Ya. Kalau bisa sedekah, hadir. Kalau bisa sedekah, bisa dengan dinar, bisa dengan dirham, bisa dengan pakaian, bisa dengan ilmu, bisa dengan wawasan, bisa dengan ide-ide, bisa dengan tenaga, bisa dengan Masya Allah, dengan segala hal dari potensi kita, bisa kita sedekahkan untuk Islam dan kaum muslimin. Kemudian selesai Rasulullah khutbah singkat. Jadi Rasulullah itu khutbahnya singkat-singkat saja. Ya. Ayat, kasih keterangan, sudah. Ini harusnya begini juga model khutbah kita. Jadi tidak usah terlalu lama gitu ya. Kadang khutbah Jumat itu kenapa kok jamaah pada ngantuk bapak-bapak? Karena khotib datang dengan membawa teks 5 lembar bolak-balik. Ya sudah langsung putus asa. Kalau saya jadi makmum itu ya langsung bismillahi, ya bahas bismillahi tawakal tuh. Ya Allahumma ini apa, doa sebelum tidur apa sampai lupa saya. ya bismika Allahumma ahya bismika amut, ya kan? Ya.
kadang-kala ya juga harus dari dua sisi benar. Ya makmumnya harus benar-benar serius mendengarkan khutbah, khotibnya jangan terlalu panjang. Kalau ingin lihat khutbah Jumatnya Rasulullah ya di Indonesia ini ya, yang mencontoh seperti bagaimana Rasulullah berkhutbah, itu Anda datang ke Kudus ya, ke Masjid Menara Kudus itu. Khutbah Jumatnya ya kira-kira begitu. Baca satu hadis atau dua hadis, setelah itu jelaskan sedikit, setelah itu sudah ya. Duduk, setelah itu doa. Ya, itu lebih kena dan lebih masuk. Makanya kami punya pesantren di Klaten, Pusat Pendidikan Dai dan Imam Masjid itu ya, saya dosen public speakingnya. Saya bilang kepada para calon dai ini, kalau khutbah Jumat tidak boleh lebih dari 15 menit. Ya. Khutbah itu sudah kultum saja 7 menit. Ya, pembukaan, yang penting rukun-rukun khutbah itu masuk, ya kan? Pembukaan, nasihat takwa, ayat Quran disampaikan, sampaikan sedikit hadis atau sedikit ayat, kasih pengingat, poin-poinnya tidak usah banyak-banyak, 2 atau 3 poin saja. Setelah itu aku qauli hadza, duduk, setelah itu doa, setelah itu sudah sholat. Ya. Sholat. Nah, sholatnya dipanjangkan kan. Sunnahnya itu khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Sholatnya surah Al-Munafiqun sama surat ya, ya Al-Jum'ah gitu ya. Atau surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Kan begitu ya kan. Kalau sholat insya Allah nggak ngantuk gitu ya. Mau ngantuk gimana? Batal soalnya kalau ngantuk. Tapi kalau khutbah ini kita harus sebisa mungkin membuat para jamaah ini ya tertarik dengan isi khutbah kita. Bahkan pembukaannya kalau perlu pembukaan yang indah, cari pembukaan yang indah. Kayak di tempat kami itu para dai-nya harus hafal pembukaan yang indah. Ya, jadi bukan hanya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cari pembukaan yang sifatnya saja. Kan banyak pembukaan indah. Ya, nah itu disampaikan. Hari ini muliakan Allah, barakallahu fikum. Jadi sampai mana tadi kita ya? Sampai pada Rasulullah SAW selesai khutbah. Kemudian sahabat Jarir bin Abdullah ini cerita. Kemudian seorang dari kaum Ansor membawa sekarung harta yang dia hampir tidak bisa membawanya. Jadi Rasulullah itu mentahrid itu langsung. Memotivasi para sahabat, keluarkan harta kalian. Langsung mereka berbondong-bondong datang membawa hartanya. Ada seorang Ansor itu membawa sekantung harta yang dia tidak bisa membawanya saking banyaknya. Setelah itu orang-orang melihat orang Ansor ini, mengikuti jejak orang Ansor ini. Ada yang membawa 2 tumpuk makanan, ada yang membawa pakaian. Dan aku melihat wajah Rasulullah SAW bersinar karena gembira. Seakan-akan wajah beliau terbuat dari emas, kata beliau, sahabat Jarir bin Abdullah ini. Kemudian Rasulullah melihat apa yang dilakukan para sahabat ini. Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan atau man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha bi ghairi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Ya, barang siapa yang mengawali sebuah kebiasaan yang baik dalam Islam, mencontohi satu sunnah kebaikan dalam Islam, maka baginya pahala dari perbuatannya dan baginya pahala dari orang-orang yang mengikutinya, pahala orang yang mengikutinya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi Rasulullah SAW mengomentari perbuatan Ansor tadi yang memulai kebaikan untuk orang-orang yang akhirnya terus mengikuti fulan Ansor tadi. Ya, jadi barang siapa yang mengikuti atau memulai satu kebaikan, pahalanya itu paling banyak. Yang memulai itu yang paling banyak. Ya, karena kalau dia sudah diikuti oleh orang lain, maka pahala orang lain itu semuanya untuk dirinya. Ya, pahala followernya itu untuk dirinya. Makanya jangan bosan menebar kebaikan. Jangan bosan berkawan dengan kebaikan. Walaupun mungkin ya minim apresiasi dari manusia, tidak masalah. Ya, yang penting terus berbuat baik, tebarkan kebaikan. Ada misalnya pamflet kajian
Masjid Aisyah. Sudah share saja di story, share saja di status. Kalau ada 1, 2, 3 orang nyangkut dari 500 kontak Anda, Masya Allah, pahala 3 orang ini semuanya buat Anda. Masa 500 kontak 1 pun tidak ada yang nyangkut? Insya Allah ada. Iya hadirin. Ya, insya Allah ada yang nyangkut. Jadi pahala. Kalau setiap hari ada 5 pengajian, Anda share 5 pamfletnya, set dari ustadz-ustadz yang lain juga, ustadz-ustadz yang berbeda, 5. Coba hadirin. Berapa itu? Kalau seandainya 5, satu pengajiannya datang 10 orang. Ya. Anda datang sendiri ke tempat ini saja pahalanya sudah sangat berlimpah. Pahala keluar dari rumah dengan niat yang benar, meniti sebuah jalan dengan harus modal bensin, modal waktu, harus nganter anak dulu, harus jagain itu, jagain ini agar tidak merepotkan kajian kita. Datang ke sini, duduk bercapek-capek, bawa kolam, bawa catatan, nyimak ilmu. Masya Allah, pahala 1 orang segitu banyak. Belum nanti di sesi pertanyaan kita bertanya, ya belum nanti kita saling menyapa kanan kiri kita, menyambung tali silaturahim, banyak sekali pahalanya. Memandang wajahnya orang-orang soleh di sekitar kita, itu kan semuanya pahala. Nah, itu digandakan dengan pahala orang-orang yang mengikuti jejak kita. Masya Allah. Ya, saya punya kenalan seorang dokter muda di kota Solo ini. Beliau sejak mungkin ada 7 tahun yang lalu, sejak kami mengenal beliau itu, beliau sudah membuat akun-akun dakwah yang kontennya itu hanya nyebarkan pamflet ustadz-ustadz saja. Terakhir kemarin beberapa bulan yang lalu beliau datang kepada saya dan timnya. Sekarang sudah punya tim, sudah punya kamera, sudah punya tim, menjelaskan, Ustadz ini akun-akun kami. Telegram itu beliau punya 20 grup Telegram, setiap grupnya ada 1000 peserta. Terus akun Instagramnya, followernya ratusan ribu. Ya, baru setelah itu WA-nya kami punya sekian, WA Ustadz, HP operator kami ada sekian puluh katanya. Kerjaannya apa? Hanya nge-share kajian. Jadi misalnya kajian Aisyah, kasihkan ke beliau, langsung ke-share ke seluruh jagat Solo Raya dan sekitarnya ini. Masya Allah. Saya tidak bisa membayangkan, ini orang tidak digaji hadirin. Ya. Ini dia memulai sebelum orang lain memulai. Ya. Dan sekarang Masya Allah. Ya, ada satu ajakan kebaikan, tinggal japri ke beliau, tolong share langsung kesebar kemana-mana. Ya. Wah, itu pahalanya paling banyak hadirin. Orang seperti ini, Masya Allah. Ya, saya bilang antum istiqomah, akhi, terus lanjutkan, ya. Jangan berubah niatnya. Saya bilang seperti itu, Masya Allah. Ya. Nah, makanya para ulama itu mengatakan kalau tidak bisa jadi yang pertama, yang terbaik, jadilah yang pertama. Kalau tidak bisa jadi yang terbaik, jadilah yang pertama. Kalau tidak bisa jadi yang pertama, jadilah yang paling beda. Ya. Mungkin kita nggak bisa terbaik. Sholat malam mungkin tidak bisa kuat-kuat. Seperti saudara kita yang kuat sholat malam atau kuat berpuasa sunnah. Tapi kita bisa jadi yang pertama. Ya. Misalnya pengajian mungkin kita tidak kuat banyak-banyak, tapi datanglah pertama awal. Ya. Atau kalau tidak bisa jadi pertama, jadilah yang berbeda, yang orang lain belum melakukan. Ya. Sehingga nanti jadi inspirasi buat orang lain mengikuti apa yang kita lakukan, pahalanya semuanya buat kita, karena kita pionernya, kita yang pertama melakukan. Nah ini hadirin. Nah Rasulullah SAW lalu bersabda dengan sabda tersebut. Ya. Hadirin muliakan Allah, ini satu riwayat hadis yang cukup menarik untuk kita bahas, bahwa Rasulullah itu seorang pribadi yang suka tergerak perasaannya dan langsung bisa menduga orang-orang ini butuh atau tidak. Dalam riwayat yang lain ada riwayat dari Abu Hurairah. Ini ceritanya sungguh memilukan ya. Jadi sahabat Abu Hurairah itu pernah menyatakan, aku biasa berbaring di lantai dan menempelkan perutku di lantai karena rasa lapar yang sangat melilit. Dan aku biasa mengikatkan batu di perutku karena lapar. Kadang-kadang karena sangat lapar, kata sahabat Abu Hurairah ini, aku berbaring hingga tak sadarkan diri di atas mimbar. Ya.
Dan seorang datang lalu menginjak leherku. Karena menyangka aku ini kesurupan. Aku hilang akal. Jadi dikira Abu Hurairah ini kena gangguan jin. Padahal aslinya kelaparan. Ya, Masya Allah. Ya, jadi Abu Hurairah pernah mengalami kondisi seperti itu. Sampai suatu hari, saking laparnya, aku duduk di jalan yang sering dilalui orang dan Abu Bakar lewat. Abu Bakar radhiyallahu anhu lewat. Aku pun bertanya kepadanya tentang sebuah ayat dari kitabullah. Nanya ke Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar kan ulamanya sahabat. Abu Hurairah tanya, "Oh Abu Bakar, ayat ini maksudnya apa?" Kira-kira begitu. Sebetulnya aku bertanya begitu supaya dia memintaku untuk mengikutinya ke rumahnya. Biar aku dapat makanan. Ya, tetapi ternyata dia tidak memintaku. Jadi modusnya gagal, ya kan? Ya. Kemudian Umar lewat. Sahabat Umar lewat. Aku pun menanyakan sebuah ayat dari kitabullah. Sebetulnya pun aku bertanya agar dia memintaku untuk mengikutinya. Tapi dia pun tidak memintaku. Masya Allah. Lalu aku berjalan sedikit. Tetapi aku tersungkur karena kelelahan dan lapar. Saking laparnya itu. Ada ya seorang sahabat di zaman Nabi SAW. Saking laparnya itu sampai jalan aja nggak konsen. Ya, itu berarti kan lapar sekali. Ya. Lalu Rasulullah SAW datang dan beliau tersenyum melihatku. Masya Allah. Kemudian beliau meraih tanganku, menarikku berdiri dan tahu apa yang ditunjukkan wajahku. Kemudian Nabi SAW berkata, "Wahai Abu Hurairah, ya ikutilah aku." Akhirnya diajak sama Rasulullah. Wah, sudah ada harapan nih. Wah, ini Rasulullah mau ngasih makanan nih kayaknya. Setelah itu beliau berjalan terlebih dahulu dan aku mengikutinya. Ya, beliau masuk ke sebuah rumah sahabat dan memintakan izin agar aku boleh masuk. Jadi ini menarik ya. Rasulullah tidak membawa Abu Hurairah ke rumah beliau karena beliau pun sadar di rumahnya tidak ada apa-apa. Masya Allah. Ya. Yang dilakukan Rasulullah apa? Masuk ke rumah salah seorang sahabat yang Rasulullah tahu ini di rumah sahabatnya ada makanan. Dan pasti Rasulullah datang pasti dikasih makanan kan. Tapi mintakan izin dulu karena yang butuh Abu Hurairah dalam hal ini. Mintakan izin agar aku diperbolehkan masuk. Akhirnya aku diizinkan masuk. Ya. Beliau mendapati semangkok susu yang dihidangkan oleh tuan rumah. Kemudian bertanya, "Susu ini dari mana?" Maka tuan rumah menjawab, para sahabat yang punya rumah itu menjawab, ya Rasulullah, si fulan memberikannya kepadaku sebagai hadiah. Maka Rasulullah SAW memanggilku dan berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ya temuilah ahlus suffah." Ya, lalu panggillah mereka ke sini. Ahlus suffah ini hari ini dimuliakan Allah adalah orang-orang di zaman Rasulullah yang tidak punya kerjaan, yang tidak punya profesi, tidak punya penghasilan. Ada sekitar 70-80 orang. Orang-orang ini kebanyakan adalah orang-orang muhajirin. Orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, tapi datangnya terlambat. Datangnya kebanyakan setelah perang Badar. Jadi gelombang hijrah itu pertama-tama datang bersama Rasulullah. Dan setelah Rasulullah itu masih yang dipersaudarakan Rasulullah dengan orang-orang Ansor. Ya kan? Rasulullah datang kan mempersaudarakan mereka. Tapi setelah itu datang gelombang-gelombang hijrah selanjutnya, termasuk orang-orang yang bukan dari Mekah, tapi dari macam-macam. Misalnya Salman Al-Farisi, itu datang dari Faris kan, datang untuk mencari kebenaran. Lah orang-orang yang seperti ini, ya di Madinah ketika sahabat Ansor sudah menanggung orang-orang yang berhijrah sendiri-sendiri, lah ini tidak ada yang nanggung. Lah orang-orang yang tidak ada yang nanggung ini disuruh Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk tinggal di Suffah. Suffah itu bagian di sof belakang Masjid Nabawi yang lebih tinggi sedikit dan mereka tinggal di sof paling belakang itu. Ada sekitar 70-80 sahabat dan yang paling senior adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Sehingga mereka tinggal di situ, makannya dari mana? Makannya nanti ya disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain, di antaranya yang menanggung mereka adalah Rasulullah SAW dari tadi sisa harta beliau. Yang kedua, kadang-kala Rasulullah menawarkan kepada sahabat-sahabat Madinah, siapa yang mau menanggung hari ini si fulan, siapa yang mau menanggung si fulan makannya, ditawarkan seperti itu. Lah
Dijelaskan. Rasulullah SAW ketika mendapati satu mangkok susu tadi itu, Abu Hurairah sudah wah alhamdulillah nih dapat susu gitu ya. Tapi ternyata perintahnya Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah wahai Abu Hurairah, temuilah ahlu suffah, ajaklah mereka ke sini. Belum disuruh minum, padahal sudah sempoyongan tadi Abu Hurairah, ya kan? Ya. Sampai akhirnya hari dimuliakan Allah, ini menarik ya. Sampai akhirnya sahabat Abu Hurairah itu berkata demikian dalam hatinya, ya. Ya, beliau berkata, aku merisaukan hal ini, kata beliau, ya. Hingga aku berkata, ini tidak akan cukup untuk semua ahlu suffah, ya. Dan aku lebih layak minum susu ini agar menguatkan diriku. Ya, harusnya aku dulu ini yang dapat, gitu ya. Akhirnya ketika mereka datang, ya. Beliau pasti menyuruhku untuk melayani mereka. Dalam hatinya Abu Hurairah. Pasti nanti saya yang suruh melayani mereka. Lantas apa yang masih tersisa dari susu ini untukku? Ya. Namun tentu saja aku menghilangkan semua prasangkaku itu, kata Abu Hurairah. Ya, demi mematuhi Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ya. Aku pun pergi dan memanggil mereka. Akhirnya mereka datang dan diizinkan masuk, kemudian duduk di dalam rumah. Masya Allah. Masuk, kemudian Rasulullah memanggilku, wahai Abu Hurairah, ya, ambillah dan layani mereka satu persatu. Betul ternyata, ya kan? Suruh melayani, Abu Hurairah belum minum. Masya Allah. Ya. Aku pun mengambil mangkok itu dan melayani setiap orang sampai orang tersebut kenyang. Masya Allah. Dan ternyata susunya masih banyak, gitu ya. Dan kemudian mereka mengembalikan mangkuknya. Kemudian aku memberikan mangkok tersebut kepada orang berikutnya. Begitu seterusnya, sampailah aku kepada Rasulullah. Jadi semua dapat, Rasulullah belum. Akhirnya yang semua yang hadir sudah kenyang, mangkok itu aku berikan kepada Rasulullah, ya. Lalu ketika beliau mengambil mangkok tersebut, beliau memandangku. Masya Allah. Tersenyum dan berkata, wahai Abu Hurairah. Aku menjawab, ya, wahai Rasulullah. Kemudian beliau bertanya, tinggal kamu dan aku, kata Rasulullah. Maka aku menjawab, engkau benar, wahai Rasulullah. Ya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, duduk dan minumlah. Subhanallah. Ya. Jadi bukan Rasulullah dulu yang minum, tapi diserahkan dulu kepada Abu Hurairah. Duduk dan minumlah. Maka aku pun duduk dan minum. Lalu beliau berkata lagi, minumlah lagi wahai Abu Hurairah. Minumlah lagi. Aku pun meminumnya lagi sampai aku benar-benar kenyang. Ya. Kemudian beliau SAW terus mengatakan minumlah. Ya. Terus sampai aku mengatakan tidak ya Rasulullah, demi Allah, ya, aku sudah kenyang. Kemudian beliau mengatakan, ya sudah, kalau sudah kenyang berikan kepadaku. Akhirnya Rasulullah SAW mengucap Bismillah, lalu meminum susu yang tersisa. Kemudian aku selesai acara itu, aku bertemu sahabat Umar radhiyallahu anhu dan menceritakan masalahku itu. Menceritakan kisahnya tadi. Dan aku mengatakan kepada beliau, kepada sahabat Umar, wahai Umar, Allah memberikan kepada seseorang yang lebih layak daripada dirimu. Ya, maksudnya apa? Allah memberikan rizki pahala amal soleh ini kepada yang lebih layak daripada dirimu. Kamu tadi tak kasih isyarat tanya-tanya ayat kok kamu nggak nyangkut gitu ya, nggak peka gitu ya. Ya. Lalu dan demi Allah aku menanyakan kepadamu tentang ayat ini, padahal aku lebih tahu darimu tentang ayat itu, kata sahabat Abu Hurairah. Sakjane aku tahu ayat itu, tapi aku tanya itu agar kamu peka. Aku ini lapar gitu ya. Tapi ngobrol ini sambil bercanda ya, sambil kondisinya itu nggak serius gitu ya. Kemudian sahabat Umar berkata, wallahi demi Allah, bagiku mengundangmu ke rumahku lebih aku cintai daripada memiliki unta merah. Kalau seandainya aku peka, sebagaimana Rasulullah peka, pasti sudah tak ajak ke rumah, kata sahabat Umar. Sayangnya aku kok enggak nyangkut kalau kamu itu sedang lapar, gitu ya. Nah, hari ini dimuliakan Allah, hadis ini luar biasa. Ya. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW ketika sebenarnya beliau sudah paham betul sahabat Abu Hurairah ini kelaparan. Sahabat Abu Hurairah itu dalam keadaan wajahnya sudah pucat,
berhari-hari tidak makan, Rasulullah SAW mengajak beliau, dan lebih daripada hanya sekedar memberikan makanan kepada sahabat Abu Hurairah, Rasulullah memberikan amalan solih yang luar biasa untuk sahabat Abu Hurairah. Ya, semata-mata agar apa? Agar sahabat Abu Hurairah melayani sahabat yang lain yang juga senasib, sepenanggungan seperti beliau. Ya, dan dengan amalan soleh itu semoga di kemudian hari Allah memberikan rizki yang berlimpah untuk Abu Hurairah. Jadi yang dipikirkan Rasulullah itu bukan yang jadi kasusnya Abu Hurairah saja, tapi yang dipikirkan lebih daripada itu. Ya, Masya Allah. Inilah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi yang dipikirkan bukan hanya kebaikan, satu kebaikan untuk umatnya, tapi banyak kebaikan untuk umatnya. Ini hari dimuliakan Allah, contoh bagaimana Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam sangat peka dan sangat tergerak perasaannya ketika melihat orang-orang yang di sekitarnya yang membutuhkannya. Masih banyak kasus-kasus dan kisah-kisah riwayat-riwayat yang lain yang insya Allah kita akan bahas nanti di kemudian hari. Tentunya bab ini bab yang sangat panjang, mungkin butuh 3 pertemuan untuk menyelesaikannya. Ini pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga insya Allah ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah riwayat-riwayat yang ada dapat menambah keimanan kita, menambah ilmu, dan memudahkan kita untuk termotivasi untuk melakukan amalan soleh setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan?